nama Yusuf, NIM 18 10 10 50 5487. Saya akan membahas tentang valuta asing, hubungan antara kurs falas, inflasi, dan tingkat suku bunga. Oke, masuk kita pembahasan yang pertama adalah valuta asing. Apa itu sih pengertian dari valuta asing? Valuta asing ini dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Falas juga termasuk dalam salah satu bagian devisa. Secara sederhana, valuta asing juga biasa disebut dengan falas adalah mata uang yang diakui yang bisa diterima negara-negara lain. Valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, melakukan transaksi ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Seperti itu. Mata uang yang aktif di valuta asing. Nilai mata uang asing yang selalu memahami perubahan dari waktu ke waktu. Pada umumnya, mata uang yang memiliki nilai jual paling tinggi akan diperjualbelikan di dalam forex. Habis itu forex merupakan akronim dari foreign exchange yang memiliki arti yaitu suatu transaksi pertukaran mata uang. Mungkin bagi sebagian belum mengetahui nih tingkat mana mata uang yang memiliki nilai tukar paling tinggi dalam transaksi pertukaran mata uang atau forex. Supaya bisa mengetahui tingkatan nilai mata uang, maka kita bisa simak informasi dari tabel berikut ini. Di sini kita lihat ya, ada USD, Euro, JPY, GBP, CHF, AUD, CAD, DM. Sudah jelas ya di sini. Lalu kita bahas kedua, fungsi valuta asing. Alat pertukaran atau pembayaran internasional. Pada umumnya, semua transaksi membutuhkan alat tukar seperti uang. Dalam perdagangan internasional, baik berupa uang atau barang atau jasa, alat tukar yang digunakan ialah valuta asing. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa valuta asing sebagai uang yang digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional, baik berupa barang atau jasa. Lalu kedua, yaitu kurs mata uang yaitu sebagai alat pengendali kurs mata uang yang dimiliki suatu negara atau akan terus berubah sehingga membutuhkan alat untuk mengendalikan perubahan mata uang lain, dan alat itu adalah kurs valuta asing. Penggunaan kurs valuta asing tertentu pada suatu negara, maka negara tersebut akan mengatasi atau mengendalikan nilai tukar pada uang menjadi lebih mudah sehingga memperlancar perdagangan internasional. Di sini dalam perdagangan internasional, kelancaran dalam transaksi juga membutuhkan waktu. Memperbanyak valuta asing dan memperlancar transaksi perdagangan internasional sehingga proses jual belinya dengan lancar dan terkendali dengan mata uang yang dimiliki masing-masing. Oleh karena itu, setiap negara ingin bertransaksi perdagangan internasional membutuhkan kurs mata uang atau mata asing. Ya, di sini ada jenis-jenisnya. Lalu kita lihat di sini ada jenis spot. Pasar spot ini memiliki fasilitas mata uang yang dilakukan oleh bank atau money changer. Transaksi spot ini biasanya dilakukan saat ingin sedang berlibur, seperti itu. Lalu pasar forward adalah pasar melayani pembelian mata uang. Biasanya nilai kontrak pembelian mata uang di sini mencapai jutaan dolar. Lalu ada pasar currency futures. Pasar currency futures ini adalah menjadikan perdagangan kontrak currency futures. Satu jenis kontrak currency futures ini bisa memastikan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang bisa ditukar pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Lalu di sini ada pasar currency option. Pasar currency option adalah pasar yang menyediakan perdagangan jual beli kontrak atau kontrak currency option terbagi pada dua kelompok, yaitu currency call dan currency put. Oke. Di sini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya pasar transaksi spot yang berupa pembelian atau penjualan valuta asing, falas atau mata uang dengan cara serah terima pembayaran antar bank yang segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Volume today adalah penyerahan dana yang dilakukan pada hari atau hari yang sama dengan tanggal dan hari yang dilakukan suatu transaksi. Cara seperti ini dikenal juga dengan istilah namanya saham di settlement. Lalu volume tomorrow
atau full tomorrow adalah penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikut untuk hari kerja setelah pembuatan kontrak. Cara seperti ini biasa disebut dengan one day settlement. Lalu di sini ada full sport. Full sport adalah penyerahan dana yang dilakukan selama 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi. Biasanya cara seperti ini dilakukan dengan pada transaksi internasional. Lalu di sini ada transaksi forward. Transaksi forward berupa kontrak yang disetujui pada hari yang sama, tetapi penilaian akan dilakukan di masa depan tanggal yang sudah disepakati. Karena itulah transaksi disebut dengan transaksi berjangka. Secara sederhana, ketika melakukan transaksi forward, kurs akan ditetapkan pada kelompok kontrak yang dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan akan dilakukan pada kontrak yang telah jatuh tempo. Lalu di sini ada transaksi swap. Transaksi swap adalah suatu transaksi yang melibatkan pembelian atau penjualan valuta dengan penggunaan harga spot sudah dikombinasikan dengan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing sama dengan forward. Dengan demikian, transaksi ini merupakan gabungan dari transaksi spot dan transaksi forward. Secara singkat, transaksi ini dilakukan oleh pembuat pasar atau dealer dengan membeli suatu mata uang. Dengan transaksi spot, pembayaran dilakukan dengan jumlah yang sama tetapi dengan transaksi forward. Lalu di sini juga ada transaksi option. Option adalah suatu kontrak yang dipakai untuk mendapatkan hak dalam upaya membeli atau menjual sejumlah valuta asing pada harga tertentu dan pada tanggal akhir tertentu. Lalu di sini pengertian kurs valuta asing. Setelah mengetahui pengertian dan kurs valuta asing, maka kurs diartikan sebagai rasio perbandingan nilai mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri. Kurs valuta asing sering digunakan perdagangan internasional, sehingga suatu negara sebelum melakukan transaksi pada perdagangan internasional maka akan melihat dan mengamati perkembangan kurs valuta asing. Oke, lalu valuta asing mempunyai beberapa sistem yang digunakan. Adapun sistemnya terbagi menjadi 3, yaitu sistem kurs tetap, sistem kurs bebas, dan mengambang. Dan sistem kurs mengambang terkendali. Simak penjelasannya, yaitu 1. Sistem kurs tetap atau fixed exchange rate, yaitu sistem kurs tetap adalah suatu sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral atau pemerintah. Lalu di sini ada sistem kurs mengembang floating interest rate. Sistem kurs bebas atau mengembang adalah suatu nilai tukar mata uang yang dipengaruhi oleh atau ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar. Penawaran dan permintaan pada mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Kurs mengambang terkendali adalah sistem mengembang terkendali adalah suatu sistem yang valuta yang dipemerintahkan, di mana pemerintah dan pasar mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Oke, di sini ada jenis-jenisnya. Setelah mengetahui pengertian dan sistem valuta asing, rasanya belum lengkap jika tidak membahas jenis valuta asing. Kurs valuta asing terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Berikut penjelasannya. Jadi 1, kurs jual ini adalah mata uang asing yang digunakan tertentu oleh bank atau money changer kepada seseorang yang ingin menjual valuta asing atau menukar rupiah dengan mata uang asing. Lalu kurs beli ini adalah mata uang valuta asing yang digunakan untuk menentukan oleh bank atau money changer kepada seseorang yang ingin membeli valuta asing atau menukar valuta asing dengan rupiah. Lalu kurs 3 adalah kurs tengah. Kurs tengah ini diberikan bank atau money changer antara kurs jual atau kurs beli. Kurs jual dan kurs beli dijumlah menjadi 2 bagian. Oke. Lalu hubungan kurs valuta dengan inflasi tingkat bunga. Interest rate parity theory atau IRP teori.
adalah salah satu teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional, yang menggunakan bagaimana hubungan bursa falas forex market dengan pasar internasional atau international market. Berdasarkan teori ERP, akan dapat ditentukan diperkirakan beberapa perubahan kurs forward rate dibanding dengan spot rate. Bila terdapat perubahan tingkat bunga, misalnya antara home country dengan foreign country, menurut ERP besar perubahan PR atau forward rate terhadap spot rate ditentukan oleh besarnya forward rate premium atau diskon yang timbul sebagai akibat dari perbedaan tingkat bunga antara home forex country. Dengan demikian, pemilik dana akan menentukan dalam mata uang atau falas dana akan diinvestasikan. Lalu hubungan antara forward premium atau diskon dari suatu falas atau forex dan tingkat bunga dari pasar mata uang menurut teori ERP dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. AN dalam kurung 1 plus IIF garis bawah SR dalam kurung buka kurung FR tutup kurung, di mana AN jumlah uang dalam negeri yang akan diterima pada periode suatu investasi atau deposito. AH jumlah uang dalam negeri yang diinvestasikan atau didepositokan. IF yaitu interest atau tingkat bunga forex deposit. Lalu SR spot rate, FR forward rate, lalu FR lagi adalah forward rate juga. Karena besarnya FR sama dengan SR, buka kurung 1 plus P sama dengan tutup kurung atau P sama dengan FR atau SR min 1, di mana P forward rate premium atau diskon. Rumus dapat ditulis dengan sebagai berikut. AN AH dalam kurung IF garis bawah SR tutup kurung buka kurung SR, lalu di situ buka kurung kembali 1 plus P tutup kurung. Jadi AN sama dengan AH buka kurung 1 plus IF tutup kurung, lalu buka kurung A1 plus P lalu tutup kurung. Error atau return akan diperoleh menjadi dari investasi atau deposito yang dilakukan di luar negeri sebesar di sini RF sama dengan AN dikurang AH per AH, menjadi RF sama dengan 1 plus IF buka kurung 1 plus P kurang min 1. Secara teori, seorang investor akan menginvestasikan dana dalam paras apabila ROR ini minimal sama atau lebih, lalu atau home country interest rate. Rumusnya di sini adalah IF buka kurung tutup kurung lalu buka kurung 1 plus P tutup kurung dikurang 1 sama dengan IF. Jadi P sama dengan 1 plus A plus IF dikurang min 1 per IF. Dari rumusan perhitungan forward premium atau diskon di atas dapat disimpulkan berarti bila I besar if maka akan diperoleh P besar 0 atau positif. Berarti forward rate premium dan FR adalah FR lebih besar dari SR bila if lebih kecil if lebih kecil dari IF, maka akan seperoleh dengan P lebih kecil dari 0 atau negatif. Berarti forward rate diskon dan FR ini ada FR lebih kecil dari SR. Dengan demikian memperhatikan perbedaan tingkat bunga atau antara dua negara, seorang investor akan dapat menentukan mata uang apa sebaliknya dana akan diinvestasikan. Seperti itu. Lalu di sini ada purchasing forward
Purchasing Power Parity Theory (PP Theory). Pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs falas dapat dijelaskan berdasarkan teori PPPT ini, atau paritas daya beli, atau keseimbangan atau kesamaan daya beli. Diperkenalkan oleh Gus Kastel Perang Dunia II. Penjelasan ini berdasarkan dengan Law of One Price atau LOP, dikenal sebagai teori PPP absolute. Misalkan harga satu apel di USA di dua tempat sebagai berikut: Jakarta 5.000 sama dengan New York USD-nya 1. Harga satu apel sama dengan 5.000 USD-nya kurs falas. Jadi kurs falas berdasarkan teori PPP absolute tidak sesuai dengan kurs falas yang ditetapkan oleh pemerintah karena akan terjadi absolutism dan undervaluation. Teori PPT relatif menyatakan bahwa harga suatu produk akan tetap berbeda karena ketidaksempurnaan pasar disebabkan oleh faktor biaya. Lalu di sini juga ada faktor kuota. Menurut teori PPT relatif kurs falas, forex rate akan berubah mempertahankan purchasing power rate dengan perubahan falas rate yang dihitung sebagai misalkan price in the Hong Kong dan PH inflation rate country if price for each country PF, lalu inflation rate price country presentase atau perubahan kurs falas. Dengan demikian inflasi harga masing-masing terjadi di berbagai negara. Seperti itu. Lalu International Fisher Effect Theory atau IFE Theory diciptakan oleh seorang ekonomi yang bernama Irving Fisher, menyatakan tingkat bunga nominal 1 di setiap negara akan sama dengan rate return ditambah dengan tingkat inflasi yang diharapkan oleh 1, yaitu 1 sama dengan R plus 1. Menurut teori ini, tingkat bunga di dua negara berbeda dapat terjadi karena adanya perbedaan tingkat inflasi. Teori IF ini sama dengan teori IRP yang menggunakan perbedaan tingkat bunga untuk menerangkan atau mengapa terjadi perubahan kurs falas. Teori IF ini berkaitan dengan teori PPP karena tingkat bunga yang terjadi antar beberapa negara disebabkan oleh perbandingan inflasi. Teori IF ini mempelajari tentang hubungan presentasi perubahan SR dengan perubahan tingkat bunga 1 dan pasar uang di berbagai negara. IF ini teori menyatakan SR akan berubah dengan presentasi yang sama tetapi berlawanan dengan perbedaan atau selisih tingkat bunga antara dua negara. Berlawanan dengan perbedaan tingkat selisih, di sini ada dua negara, rumusnya SR2 SR1. Selanjutnya, menurut teori ini, aktual return dari investasi surat berharga di pasar luar negeri tergantung pada forex interest. Presentasi perubahan nilai forex dengan demikian return di pasar uang atau bank dengan rumus sebagai berikut: R sama dengan buka kurung 1 plus I tutup kurung buka kurung 1 plus F tutup kurung dikurang 1 karena R sama dengan I, maka buka kurung 1 plus if tutup kurung buka kurung 1 plus F tutup kurung dikurang 1 sama dengan I. Jadi EF sama dengan buka kurung 1 plus I tutup kurung atau 1 plus if dikurang 1. Untuk itu. Lalu di sini ada teori party conditional, kondisi keseimbangan internasional. Sejak berlakunya floating rate system, tidak satu pun dari 3 teori keuangan internasional IRP, PPP, FW yang digunakan untuk meramalkan kurs falasnya untuk setiap produksi. Untuk meramalkan kurs falas tersebut terjadinya suatu dasar hubungan tertentu dari analis
Priority conditional dapat ditentukan beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh para investor ataupun pedagang falas yang ingin memperoleh keuntungan dari investasi jangka pendeknya, yaitu satu, berusaha melakukan investasi atau memiliki piutang dalam falas atau forex yang tingkat bunganya relatif tinggi dan cenderung akan apresiasi. Sebaliknya, meminjam atau memiliki uang dalam falas atau forex yang tingkat bunganya relatif rendah dan cenderung akan diapresiasi. Dan di sini adalah kesimpulan, tinggi rendahnya tingkat inflasi yang salah satu sebabnya adalah kebijakan moneter. Tidak hanya berdampak pada kenaikan harga di dalam negeri, namun juga berpengaruh pada perekonomian luar negeri. Melalui perubahan kurs valuta asing dipengaruhi oleh inflasi. Dengan demikian, beberapa gambaran mengenai dampak dan hubungan perubahan inflasi akibat kebijakan moneter terhadap kurs valuta asing, khususnya melalui pemahaman teori purchasing power parity. Baik, segitu saja. Sekian, terima kasih.